maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Fa ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha meningkatkan takwa kepadanya, yakni melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mulia. Karena tidak ada pekan yang lebih utama dan lebih mulia dibanding takwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk meraih kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia maupun akhirat hanyalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk segera beristighfar. Perintah untuk segera bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga, di mana surga itu luasnya adalah langit dan bumi, yang disediakan atau diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah bertaubat, perintah beristighfar adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar hamba-hambanya ini segera untuk mau melaksanakan atau mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa sesungguhnya manusia ini banyak kesalahan-kesalahannya, banyak kekhilafan-kekhilafan-nya, didasari atau tidak, disadari atau tidak, manusia banyak melakukan dosa-dosa yang mungkin setiap hari dilakukan, bahkan setiap saat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa bertaubat. Dan ini tentu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling mulia, orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahannya, jika ada itu pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu maupun yang akan datang. Toh beliau tiap hari beristighfar kepada Allah. Itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia paling mulia yang jelas dijamin surga, tetapi setiap hari tetap mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat beliau bertaubat atau beristighfar 70 kali, atau keterangan yang lain 100 kali. Subhanallah, ini perlu kita contoh. Betapa tidak kita yang setiap hari berdosa, melakukan kesalahan-kesalahan dan khilaf, tentu kita harus lebih banyak lagi
beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah, maka bagi orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, maka Allah telah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa takwa? Takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa dia telah menyampaikan takwa itu adalah al-khauf bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahim. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa takwa itu adalah yang pertama harus senantiasa ditanamkan dalam dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu takut kepadanya. Al-khauf bil jalil, takut kepada Allah zat yang maha agung. Kalau orang itu merasa dirinya menjadi hamba yang bertakwa, maka hendaknya dia senantiasa takut kepada Allah untuk melakukan kesalahan-kesalahan, untuk melakukan kecurangan-kecurangan, untuk melakukan kebohongan-kebohongan dan penipuan-penipuan. Itulah karakter orang yang bertakwa. Di mana saja ia akan takut kepada Allah, bukan hanya di dalam masjid tentunya, tapi di luar masjid, misalnya di pasar, di kantor, atau dimanapun, dia akan takut melakukan kesalahan dan kebohongan serta kecurangan-kecurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal amalu bitanzil, yakni senantiasa beramal, berperilaku, melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sampai kepada kita, yaitu Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang sangat agung, mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi sepanjang zaman. Itulah Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita umat Islam. Maka kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pedoman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, di mana sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita menengok dulu, melihat dulu, bertanya dulu kepada Al-Quran, tentu kepada orang-orang yang ahli. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran kita jadikan pedoman, kalau Al-Quran kita jadikan imam, jadikan pemimpin, apa saja kita senantiasa menengok Al-Quran, maka Al-Quran telah akan menuntun kita menuju surga. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai petunjuk, maka ia akan membimbingnya, akan menuntunnya menuju surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak ditengoknya, tidak dijadikan sebagai petunjuk atau pemimpin, maka Al-Quran juga telah akan menuntun dia, tetapi menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah melupakan Al-Quranul Karim. Kita belajar, mulai membaca, lalu kita mengkaji isinya, kandungannya, lalu kita mengamalkannya. Karena Al-Quran kelak apabila kita mencintainya, di akhirat akan menolong kita.
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran telah akan datang kepada orang-orang yang mencintainya, yang membacanya, yang mengamalkannya, dan ia akan menolongnya di hari akhir nanti. Betapa sulitnya menghadapi hari akhir, di mana terik matahari sangat luar biasa, tidak ada makan, tidak ada minum, semuanya merasa takut yang sangat luar biasa. Pada saat itu Al-Quran akan datang memberikan syafaat atau pertolongan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita cintai Al-Quran. Mari kita tanamkan cinta Al-Quran itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, agar mereka juga mengenal dan mencintai Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa kata Imam Ali adalah waridha bil qalil, yakni ridho, rela, ikhlas dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Karena memang manusia ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah dari mulai ada di kandungan, ajalnya, nasibnya, jodohnya, rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kita lihat ada orang yang melimpah hartanya, ada pula yang kekurangan dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mau menerima pemberian Allah seberapapun itu. Walaupun sedikit, maka kita harus tetap rela, ikhlas, ridho. Itulah tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak meratap, dan kita protes kepada yang memberi rezeki itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, tanda orang yang bertakwa adalah wal isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan diri dengan bekal yang banyak. Karena kita akan melakukan perjalanan yang jauh menuju akhirat, perlu bekal yang banyak. Maka kita di dunia ini harus mau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita, terutama sholat, mengaji, belajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Amal soleh yang lain kita kerjakan dalam rangka apa? Mempersiapkan diri menuju akhirat. Karena di sana yang akan bisa menolong adalah amal kita. Kalau kita tidak mau mempersiapkan sejak di dunia ini, siapa yang akan bisa menolong? Orang tua tidak lagi bisa menolong anaknya. Demikian pula sebaliknya, anak-anak juga tidak akan bisa menolong orang tuanya. Pemimpin di dunia seadil apapun, maka mereka juga tidak akan bisa menolong ketika ia menjadi pemimpin, mempunyai rakyat yang banyak. Dan sedemikian pula sebaliknya. Maka kita harus mau beramal, menabur demi akhirat, sehingga kita kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir ini, di era sekarang ini, godaan, ujian, kemaksiatan, kemungkaran, pembunuhan, perzinaan merajalela di mana-mana. Hati-hati kita di dalam menghadapi segala sesuatu ketika kita hidup di dunia ini. Mari kita tetap yakin, berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan mudah-mudahan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum